Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu nih Ustaz. Yap. Siang. Ini kami ingin menguraikan pertanyaan-pertanyaan netizen yang cukup heboh sekarang dunia maya. Sampai hari ini masih banyak yang bertanya. Jadi Kan sudah saya jawab. iya, Belum puas. sepertinya belum puas Ustaz. Oke, siap. Kali ini kami ingin Ustaz menguraikan secara poin-poinnya sehingga bisa kami catat dan kami pahami lebih jelas. Yang pertama, kenapa Ustaz tidak mundur saja dari PBB mengikuti seruan dari Habib Rizik Syihab, Imam Besar Indonesia? Apa alasan Ustaz? Ya. Saya sudah jawab bahwasanya saya tidak mundur itu punya alasan syar'i. Ya. Saya juga paham fatwa dan saya juga bisa menganalisa fatwa. Mana fatwa yang bisa kita pedomani, mana yang tidak. Jadi itu pun syar'i harus berbanding syar'i. Ya. Yang pertama sekali saya tidak mundur itu, dan juga bukan saya yang tidak mundur. Mayoritas memang tidak ada yang mundur kok. Cuma hanya satu orang untuk DPR RI. Tidak ada yang mundur. Ulama-ulama juga mereka nggak mundur. Berarti mereka paham. Semua ulama, Ustaz? Banyak. Ya, karena yang 540 itu kan tokoh-tokoh semua itu di daerah mereka. Nah, pertama sekali alasan untuk tidak mundur, alasan menyuruh mundur itu tidak ada alasan yang syar'i. Apa alasan syar'inya menyuruh mundur? Pertama, partai PBB itu adalah partai yang berazaskan Islam. Ya. Jadi ini pijakan akidah. Dan itu tidak bisa ini kan kecuali partai itu dirubah azasnya dari berazas Islam tidak berazas Islam. Maka baru saya mundur. Ini partai tetap berazaskan Islam. Jadi secara usul tidak ada masalah. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya kalau secara usul adalah syar'i. Nah, yang terjadi itu sekarang disuruh mundur gara-gara keputusan ketum menyokong 01. Ya. Itu pun sebenarnya harus tabayun dulu. Harus tabayun dulu. Kenapa? Begini ya. Kalau seandainya partai itu, lembaga itu sudah lulus secara akidah, Ya. memang dasarnya adalah Islam, terus ada kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Artinya apa? Kebijakan tadi contohnya mestinya kita ikut ijtima ulama ke 01 dalam Pilpres. Ya. Nah, akhirnya ada kebijakan di Pilpres ini ke 01. Nah, kebijakan kalau lembaga atau partai setelah lulus secara akidah dasarnya, terus ada ijtihad. Ya. Nah, berarti ini wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad ini adalah ijtihad di wilayah politik. Ya. Maka kebijakan ini kebijakan politis, ijtihad politis. Paham nggak? Paham nggak? Ya. Maksudnya ijtihad ini ijtihad politis. Nah, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mewajibkan seseorang mundur karena ini bersifat politis. Belum melanggar. Oh iya, dasarnya akidah sudah lolos. Terus ada ijtihad ketua umum. Itu ijtihad yang bersifat politis. Dan kita bisa bertahan pada dasar partai. Bisa nggak? Nah, kita berdiri di seperti siapa yang ingin ikut ijtihad terserah dia. Jadi bukan partai itu. Paham nggak? Nah, kita berpijak pada ideologi partai. Nah, jadi makanya ada dualisme. Ada yang berpijak pada ideologi partai, ada yang ikut ijtihad. Nah, ijtihad ini bersifat temporal. Ideologi partai bersifat permanen. Nah, kalau ada fatwa yang membumi hanguskan termasuk dengan ideologi partainya ditenggelamkan, ini fatwa mungkar. Fatwa mungkar. Ini fatwa tidak teliti dan tidak jeli. Artinya apa? Aset ideologi partai yang ditenggelamkan. Tidak boleh karena ideologi. Nah, artinya apa? Kalau kata orang Minang ini, cie lantai tapijak, cie lantai patah, cie dibuang. Nah, kalau ada tikus bermasalah di lumbung padi, jangan lumbung padinya yang dibakar. Nah, jadi itu pun. Nah, kemudian ijtihad itu, kenapa terjadi khilafiyah dalam ijtihad? Biasanya
melihat maslahatul musalah. Melihat ada juga pertimbangan itu maslahat. Nah, kalau sudah ijtihad itu pasti ada wilayah khilafiyah. Nah, saya tidak setuju dengan apa? Saya tetapi kita paham ini petanya, peta mana? Coupling mana ini? Nah, artinya apa? Setuju tidak setuju dengan ketum ini, tidak ada dengan kebijakan ketum, tidak boleh partai diberangus. Tidak boleh partai ditenggelamkan. Maka benar yang dilakukan Dewan Dakwah. Dewan Dakwah mengatakan apa? Sokong dan menangkan, selamatkan, sosialisasikan caleg PBB yang pro ijtima ulama. Ini yang benar. Cerita calegnya, bukan cerita partainya. Nah, kita kan ini kebijakan itu bukan partai. Kebijakan ketua pengurus. Pengurus ini pun bersifat temporal. Ideologi partai permanen. Jadi nggak bisa. Pengurus itu bersifat temporal. Jadi kalau artinya itu akan berganti-ganti. Bahkan ijtihad dia pun bisa bersifat temporal juga, berganti juga. Mana tahu kita ke depannya gimana. Ya, ke depannya kita nggak tahu juga. Karena itu ijtihad. Jadi, maka saya mengatakan, ijtihad fatwa yang menyuruh tenggelamkan PBB, fatwa yang batil secara syariat. Kenapa? Ini kan lembaga umat Islam ini, jangan main-main ini. Batil secara syariat. Nah, kedua, terus bagaimana dengan sikap suruh mundur? Ya. Semua kita ini kita punya perhitungan. Sekarang ini medan tempurnya itu kan di parlemen. Jasa. Kenapa cerita hukumnya hukum kendaraan? Timbangnya yang mana nih? Berarti sampai lo ke tujuan tiba ya, San? Iya, timbangnya nggak jelas. Suruh mundurnya, tapi kalau ada yang menyuruh mundur dengan komando lembaga dia terserah, nggak ada masalah. Tetapi kenyataannya nggak ada yang mundur. Berarti fatwa Dewan Dakwah itu sampai sekarang belum mencabut, San? Belum. Jadi yang bertahan itu bentrok dengan fatwa yang menyuruh mundur. Ya. Oh, itu ya bedanya. Bedanya begini. Kenapa kita tetap bertahan? Fatwa yang menyuruh mundur dan tenggelamkan PBB, fatwa yang tidak sesuai dengan syar'i, kurang teliti, kurang rinci. Kedua, fatwa itu dari perorangan. Sementara Dewan Dakwah fatwanya lembaga. Maka kita lebih berpijak kepada fatwa lembaga. Kedua, yang berfatwa ini yang Dewan Dakwah berada di internal PBB. Dia paham situasi PBB secara detail. Maka kemudian fatwa perorangan eksternal, dia tidak paham secara, dia hanya pijakannya persoalan sikap ketua umum. Nah, keempat, bahwasanya yang berfatwa kan di luar negeri. Sementara Dewan Dakwah dalam negeri. Secara fatwa tidak bisa. Imam Syafi'i ketika dia bicara pada kasus yang sama di Baghdad, berfatwa dia untuk wilayah Baghdad. Ketika pindah ke Mesir, beda fatwanya dalam kasus yang sama. Disebutlah fatwa Syafi'i itu qaulul qadim di Baghdad, qaulul jadid di Mesir. Jadi seorang mufti itu harus berada pada lokasi. Nah, itu ya. Kemudian tidak boleh bersifat emosional. Nah, jadi harus stabil, tidak boleh bercanda, tidak boleh emosional. Ya, kalau fatwa lembaga itu ada kajian, ada saling mengingatkan, ada pertimbangan sekian orang. Nah, jadi kemudian apa? Maka lebih pas fatwa itu kita berpijak kepada fatwa Dewan Dakwah. Makanya fatwa yang layak dipedomani untuk kasus PBB ini yaitu fatwa Dewan Dakwah itu. Nah, kemudian kalau secara umum PBB jangan ditenggelamkan, ini zolim, ini umat-umat yang menyerukan tenggelam, ini zolim ini. Soalnya apa? Soalnya itu ada
lembaga yang secara lembaga, secara azas, secara usul selamat dari tindak pidana. Jadi kita ini jangan bisa dibodoh-bodohi orang. Anda punya pertimbangan syariat, saya juga punya pertimbangan syariat. Anda punya mengkaji Islam, saya juga mengkaji Islam. Anda beralasan demi Islam, kita juga semua demi Islam. Nah, khilafiyah itu khilafiyah strategik saja. Khilafiyah politis, ijtihad politis, secara politis dan strategi itu sebenarnya. Jadi bukan pada usul. Jadi nggak ada masalah. Nah. You're the reason my life's worth living. You're the